Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast ala-ala kami. Nah, sesuai dengan judul di sini, kali ini kami akan membahas tentang anatomi jaringan tumbuhan monokotil dan dikotil. Pastinya kata-kata monokotil dan dikotil udah gak asing lagi kan ya? Sering banget mereka tuh diungkit-ungkit tiap pelajaran biologi. Nah, kami harap kalian gak bosen ya dengerin podcast kami, soalnya kita mau bahas itu lagi loh. Biar gak bosan, kami mau kasih pertanyaan nih. Kalian udah pernah lihat isi daun tumbuhan monokotil sama dikotil belum? Kan kalau dilihat dengan mata telanjang, perbedaan organ antara tumbuhan monokotil dengan dikotil mudah ditebakkan ya. Kayak dari bentuk akarnya, ada yang serabut atau tunggang, atau dari bentuk daunnya nih, pasti bervariasi. Ada yang menjari terus bulat-bulat. Itu mulu kan? Makanya kami mau ngajak teman-teman semua untuk mencoba meneliti bagian dalam organ yang menyusun tersebut. Kita temukan perbedaan lain yuk. Eits, sebelum itu kita kenalan dulu sama presenter kita kali ini. Halo, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, aku Nisa. Hai, aku Salsa. Halo, aku Sabina. Halo, aku Syafiq Sadidul Asmi, bagian dari kelompok biologi ini. Oke, kita lanjut ya. Gak lengkap nih kalau nggak review kecil-kecilan dulu. Tumbuhan monokotil itu memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Contohnya seperti kelapa. Ciri-ciri umum dari tumbuhan monokotil yakni berakar serabut, daun berbentuk halus, dan bertulang sejajar. Sedangkan kalau dikotil itu tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Ciri-ciri umum tumbuhan dikotil memiliki akar yang tunggang dan daun berbentuk oval atau berjari. Kalau kalian perhatikan mengapa sebuah tanaman bisa tumbuh, mulai dari tunas, pohon kecil, hingga menjadi pohon yang berakar kuat dan berbuah. Hal ini disebabkan karena sel pada tumbuhan aktif dalam membelah diri. Kumpulan sel-sel tersebut yang memiliki tujuan dan fungsi utama akan membentuk sebuah jaringan. Lalu, apa saja jenis jaringan pada tumbuhan yang membuat tumbuhan jadi besar dan kuat? Oleh karena itu, kita akan membahas tentang struktur jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensi. Ciri-ciri jaringan meristem adalah sel dinding yang tipis, nukleus yang berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakuola kecil bahkan tidak ada, tidak menyimpan cadangan makanan. Jaringan meristem memiliki sifat totipotensi tinggi, yaitu memiliki kemampuan sel tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem yang ada di ujung batang dan akar, merupakan meristem apikal sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Meristem yang berada di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang disebut meristem interkalar, menyebabkan ruas pada batang semakin panjang, dan meristem yang letaknya sejajar dengan bagian permukaan organ merupakan meristem lateral. Meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Meristem interkalar pada ruas-ruas batang memiliki bagian-bagian berikut: epidermis, kambium mengarah ke dalam membentuk xilem, sedangkan ke arah luar membentuk floem. Juga terdapat kambium vaskuler atau kambium gabus pada bagian luar yang menyebabkan antar ruas batang menjadi semakin panjang, seperti ruas pada bambu. Meristem lateral pada bagian batang juga memiliki kambium vaskuler dan kambium membentuk xilem dan floem sehingga batang menjadi membesar. Selain itu ada akar lateral yang memperluas area akar. Jenis jaringan kedua yaitu jaringan dewasa atau permanen. Jaringan ini sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Berdasarkan jumlah tipe sel penyusunannya, jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan yang terdiri dari satu sel, contohnya parenkim,
kolenkim, dan sklerenkim. Sedangkan jaringan kompleks yang terdiri atas 2 tipe sel atau lebih, contohnya xilem, floem, dan epidermis. Macam-macam jaringan dewasa. Yang pertama yaitu jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Jaringan ini terletak paling luar, menutupi permukaan tubuh tumbuhan, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Fungsinya ialah sebagai pelindung, menyerap air dan mineral, menyekresikan lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Nah, sel-sel epidermis ini sebagian ada yang berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lainnya atau disebut juga sebagai derivat epidermis. Yang pertama, stomata. Fungsi utama stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Dan yang kedua itu adalah trikoma. Fungsi trikoma adalah melindungi tumbuhan dari herbivora, panas dan sinar matahari, juga mengontrol suhu dan kehilangan air. Yang ketiga itu ada filamen. Filamen adalah lapisan tebal sel mati yang tampak keputihan dan menutupi seluruh akar tanaman anggrek. Yang keempat ada sel kipas. Sel kipas merupakan sel yang berperan dalam proses penggulungan daun. Ketika tanaman mengalami kekurangan air, terjadi peningkatan jumlah dan ukuran sel kipas, sehingga bentuk dari daun akan berubah jadi menggulung. Yang kelima ada lentisel. Lentisel memiliki fungsi untuk menjadi komponen pertukaran gas dan mendukung daya tubuh pada tumbuhan. Yang keenam ada sel gabus. Fungsinya adalah melindungi jaringan lain yang terletak di bawahnya dari gangguan mekanik serta kekeringan. Sel ini berdampingan dengan sel silika. Yang ketujuh yaitu sel silika. Disebut juga sel kresik. Fungsinya adalah untuk menjadikan batang tanaman menjadi keras. Macam-macam jaringan dewasa kedua yaitu adalah jaringan dasar atau parenkim. Terletak hampir di semua bagian tumbuhan, sel penyusunnya renggang, terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas. Dinding selnya tipis, vakuola besar untuk cadangan makanan. Jaringan parenkim dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada jaringan parenkim palisada. Parenkim palisada adalah sel membentuk tegak, banyak kloroplas, terdapat pada mesofit daun. Kedua adalah parenkim bunga karam spons. Bentuk sel ini tidak teratur, banyak ruang antar sel terdapat pada mesofil daun. Ketiga ada parenkim bintang, actinenkim, bentuk sel seperti bintang. Contohnya pada tanggai bunga kona sp. Keempat ada parenkim lipatan, yaitu dinding sel melipat ke dalam, berkloroplas, contohnya pada mesofil daun, pinus, dan padi. Nah, tadi kan Salsa membawakan jaringan parenkin dari jaringan dewasa. Nah, sekarang aku, Syafiq Sadidul Asmi, akan membawakan jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penyokong. Seperti nama ya, jaringan penyokong ini ya jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Selnya kuat dan tebal, setelah telah mengalami spesialisasi. Fungsinya sebagai penegak dan penguat daun, memperkuat jaringan parenkin, dan melindungi embrio, serta jaringan pengangkut. Jenis jaringan penguat. Nah, jenis jaringan penguat ialah jaringan kolenkrim dan sklerenkrim yang akan kita bahas berikutnya. Nah, seperti yang aku sebutin tadi, berdasarkan sifatnya, jaringan penyokong terbagi menjadi 2, yaitu jaringan kolenkrim dan sklerenkrim. Apa bedanya? Nah, perbedaannya adalah jaringan kolenkrim ini jaringan yang bertugasnya itu untuk melindungi organ tumbuhan yang masih muda atau masih aktif. Sedangkan jaringan sklerenkrim itu dia itu jaringan yang melindungi bagian sel tumbuhan yang sudah berhenti tumbuh atau sudah mati. Nah, setelah tadi kita membahas jaringan penyokong yang bertugas untuk melindungi dan membentuk tubuh tumbuhan, sekarang kita memasuki ke jaringan pengangkutnya yang menopang kehidupan dari pohon tumbuhan itu sendiri, yaitu adalah jaringan pengangkut xilem dan floem. Nah, perbedaannya adalah di antara xilem dan floem ini, xilem berperan sebagai pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Dan dinding sel dari xilem ini tersusun oleh lignin, dan penyusun xilem terdiri atas unsur trakeal yang berperan sebagai pengangkut air dan zat hara. Lalu ada serabut xilem yang terdiri atas serabut raket dan debris foam, serta ada parenkin xilem sebagai cadangan makanannya.
Nah, berbeda dengan xilem yang mengangkut zat hara dan air yang masih ada di dalam tanah yaitu akar, floem ini mengangkut atau menyebarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan floem ini terdiri dari sel tapis berdekatan dengan dinding ujung sel di bawah dan di atas sel tapis lain. Lalu ada sel penggiring berperan dalam transportasi zat. Sel albumin dekat dengan sel tapis yang menyusun jari-jari empulur. Lalu ada parenchyma floem terletak di bagian tubuh tapis. Fungsinya ada menyimpan cadangan makanan. Dilanjut ada serabut floem, bentuknya panjang dan ujung selnya saling berhimpitan yang fungsinya sebagai penguat floem. Ya mungkin agak mirip-mirip lah dengan sel jaringan penyokong. Namun bedanya ini khusus untuk floem. Materi selanjutnya adalah tentang organ pada tumbuhan. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki peran tertentu dalam tubuh. Organ dibedakan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif yaitu akar, batang, dan daun. Organ generatif yaitu bunga, buah, dan biji. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang memiliki peran menegakkan tumbuhan serta menyerap air dan garam-garam mineral. Setiap tumbuhan memiliki bentuk akar yang berbeda-beda tergantung jenis tumbuhan tersebut monokotil atau dikotil. Secara umum, akar terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stelek. Perbandingan struktur anatomi akar monokotil dan dikotil. Kalau kita perhatikan, anatomi akar monokotil dan dikotil terdapat perbedaan parisekalnya. Tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal, hanya membentuk cabang akar. Sedangkan tumbuhan dikotil terdiri dari satu lapis sel yang berdinding tebal dan membentuk cabang sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Selain itu, bentuk xilem dan floemnya, tumbuhan monokotil memiliki xilem dan floem yang tidak tersusun rapi karena tidak adanya kambium. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki xilem yang terletak di dalam dan floem terletak di luar, bisa disebut sebagai sifat kolateral. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian yang terletak di permukaan tanah serta berfungsi menopang daun, bunga, dan buah. Bagian batang tempat munculnya daun disebut buku atau nodus, dan bagian antara dua buku disebut ruas atau internodus. Secara umum, batang memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Perbandingan struktur anatomi batang monokotil dan dikotil. Batang dikotil memiliki kemampuan pertumbuhan sekunder yaitu batang mampu untuk tumbuh besar, sedangkan tumbuhan monokotil tidak bisa tumbuh besar. Hal ini karena batang dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak. Makanya batang monokotil itu cenderung tipe batang herba atau bersifat air. Batang monokotil juga tidak memiliki batasan antara korteks dan stele yang jelas dibandingkan dengan batang dikotil. Lalu perbedaan lain ialah batang dikotil memiliki penampang jaringan pembuluh lebih berstruktur seolah membentuk lingkaran. Sedangkan batang monokotil memiliki jaringan pembuluh yang menyebar yang terdiri atas floem dan xilem. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang berperan sebagai pabrik pengolahan makanan bagi sebagian tumbuhan. Daun dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu dorsiventral dan isobilateral. Secara umum, daun tersusun dari jaringan pelindung, epidermis, dan modifikasinya, jaringan dasar mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Perbandingan struktur anatomi daun dikotil dan monokotil. Daun dikotil memiliki jaringan parenchyma palisade pada sisi atas dari bagian atas daun. Sedangkan daun monokotil memiliki jaringan parenchyma palisade, tetapi tersusun dari sel-sel parenchyma yang strukturnya dan ukurannya beragam. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual
pada tumbuhan. Apabila bunga tersebut memiliki alat produksi seperti putik dan benang sari, maka bunga ini disebut bunga sempurna. Ada juga bagian bunga lain seperti kelopak dan mahkota. Perbandingan bunga monokotil dengan dikotil. Apa bedanya kelopak bunga dari biji monokotil dan dikotil? Perbedaan paling mencolok adalah dari kelopak bunga mereka. Umumnya, tumbuhan berbiji monokotil memiliki kelopak bunga 3 dan kelipatannya, sedangkan kelopak bunga dikotil memiliki jumlah sebanyak 2, 4, 5, dan kelipatannya. Yang kelima adalah buah, merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah berdasarkan sifat dinding buah. Perikarpium, yaitu buah kering pecah, kedelai, buah kering tidak pecah, padi dan jagung, buah berdaging, persik, jeruk, dan mentimun. Pada bunga berdaging, perikarpium berdiferensi menjadi esokarpium, lapisan terluar dan berwarna, dan endokarpium, lapisan dalam berupa selaput yang mengandung sel batu. Pada buah kering, terjadi perubahan warna kulit buah selama pemasakan buah disebabkan oleh transformasi kloroplas menjadi kromoplas. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Bagian kulit biji memiliki fungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Struktur kulit biji terdiri dari jaringan epidermis, jaringan makroskleroid, osteoskleroid, sel-sel parenkim, serta sel-sel pigmen. Macam-macam tipe biji. Tipe biji dibagi menjadi dua, yaitu endosperma dan non-endosperma. Endosperma itu memiliki endosperma, contohnya zymais atau jagung. Yang kedua ada non-endosperma, yaitu tidak memiliki endosperma, contohnya cucurbita sp atau labu kuning. Perbandingan struktur anatomi biji monokotil dan dikotil. Biji dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2, sementara tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1. Nah, akhirnya sampai juga nih di penghujung podcast kami. Gimana? Udah tahu kan perbandingan lebih lanjut tentang tumbuhan monokotil dan dikotil? Kami senang banget bisa bagi-bagi ilmu kalian semua. Semoga bisa bermanfaat ya. Pesan penutup dari kami, terbang tinggi si burung bayan hingga pula di atas dahan. Cakep! Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!